يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هو هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم malaka minallah min waliyyu wala nasir. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, tidaklah mereka akan senang kepadamu sebelum memeluk atau masuk ke dalam mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya yang akan diikuti. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran datang kepadamu atau sampai kepadamu kebenaran tersebut, tidak ada pelindung dan penolong bagimu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Baqarah 120. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bi'idnillah wa qadarullah, dalam waktu yang relatif singkat ini Allah masih berikan kepada kita kesehatan, umur panjang, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan seluruh nikmat karunia yang dititipkan oleh Allah kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah Sang Qadirah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kita sudah memasuki berada di penghujung tahun. Sekarang November, insyaallah entar lagi kalau Allah izinkan umur halai panjang kita akan berada di bulan Desember dan akan memasuki tahun yang akan datang. Hadirin kaum muslimin, yang terpenting bagi kita sebagai umat beragama, umat Islam, bagaimana kita sikap menghadapi akhir tahun. Bagaimana kita umat Islam menyikapi kondisi dan situasi di akhir tahun. Biasanya umat Islam kadang-kadang sering terbawa arus
yang dasar ketentuannya tidak mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa seperti itu? Karena selalu diingatkan, agama itu adalah mengingatkan. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Selalu mengingatkan, memberikan arahan nasihat tentang masalah kebenaran, dan kita harus bersabar dalam itu semua. Bapak saudara kaum muslimin, bagaimana kita umat Islam, baik laki perempuan, besar kecil, tua muda, menyikapi, menghadapi akhir-akhir tahun? Apakah berkenaan itu dengan nanti agama saudara kita yang di luar Islam, tentang keagamaannya, ataupun kita menyikapi dengan yang akhir tahun itu sendiri yang sering dibuat mubazir oleh umat Islam itu sendiri pada malam tahun baru tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, satu yang terpenting bagi kita, jangan kita mengikuti sikap dan perilaku kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Karena umat Islam punya nilai, punya prinsip, punya aturan kalau kita mengaku sebagai umat Islam. Kalau awak mengaku sebagai umat Islam, lakukan ajaran Islam. Kalau tidak, berarti Islam kita itu perlu dipertanyakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena jauh-jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa suatu ketika nanti la tattabi'una sanana man qablakum, manusia di akhir zaman umat Islam itu, kalian kata Rasul akan benar-benar mengikuti jalan-jalan orang sebelum kamu, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta kata Rasul, hatta lau juhrah dob, walaupun mereka itu nanti masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, la salaktumu kata Rasul, kamu juga akan mengikutinya. Ini telah disampaikan oleh Rasul dari jauh-jauh hari. Maka akan ada nanti umat-umat Islam itu mengikuti jejak langkah orang-orang sebelumnya. Maka dikala itu ditanya oleh sahabat, qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al yahud wan nasara, apakah itu langkah yang kami ikuti itu adalah langkah orang Yahudi dan Nasrani? Qala, Rasul menjawab, faman, siapa lagi? Maksudnya sialai kalau ndak inyo. Nah gitu. Jadi artinya bahwa umat Islam tidak boleh mengikuti perbuatan, perilaku, sikap, tindak tanduk umat luar dari Islam itu sendiri. Karena dalam Islam itu sudah ada aturan, sudah ada ketentuan yang harus kita jalankan. Bapak saudara kaum muslimin, oleh sebab itu makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tersebut, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka itu tidak akan tinggal diam, tidak akan senang, hatta, sehingga tattabi'a millatahum, millah. Jadi millah di sana bukan hanya memeluk agama, tetapi bisa ide,
gagasan, bentuk pemikiran, model, pergaulan, tata bicara, tata krama, bisa juga pakaian, dan semuanya itu adalah mencerminkan luar dari Islam. Kalau kita lihat di akhir-akhir zaman ini kan sudah banyak yang umat Islam sendiri menentang syariat ajarannya sendiri. Dia Islam itu. Satu, dia tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh mencampur adukkan. Ingat hadirin, mencampur adukkan. Karena dalam Islam itu sudah jelas hitam putih, yo ndak indak. Jangan dalam yo indak, itu munafik. Termasuk munafik dalam beragama. Hadirin kaum muslimin, Allah menyampaikan larangan tersebut tidak boleh mencampur adukkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqq bil batil. Tidak boleh, dalam di sana larangan kaidahnya. Janganlah kamu campur adukkan antara yang hak, yang benar, Islam, bil batil, dengan yang batil, luar dari Islam, dari segi apa saja. Hati-hati, sekarang peranan media sangat besar sekali, terutama adalah handphone, HP yang ada di tangan kita masing-masing. Apa saja sudah bisa diakses, apa saja sudah ada di sana. Maka kita sebagai umat Islam filter dengan cara baik, saring, jangan ditelan mentah-mentah, karena di sanalah perannya Islam. Wala, jangan, tidak boleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mencampur adukkan itu adalah perbuatan yang salah. Rasulullah tidak ada mencontohkan. Dalam beragama tidak ada paksaan, iya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam agama, maka laksanakanlah nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Jadilah kalau Islam, Islam yang taat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, makanya dalam Islam itu tidak ada konsep salam lintas agama, doa lintas agama, tidak ada itu. Karena di dalam Islam itu, dalam salam Islam itu sudah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna itu. Ada nilai-nilai tauhid di dalam salam. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Jadi itu tidak baingguh, tidak babatih, tidak basibak josisia. Kapan, di mana saja, selamat. Selamanya bagaimana? Warahmatullah, dengan rahmat Allah. Kalau tidak berkat rahmat Allah, kita tidak akan selamat. Bahkan Indonesia ini tidak akan merdeka kalau tidak berkah rahmat Allah. Itu sudah diikrarkan, pengakuan. Kita tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah nantinya kalau tidak berkat rahmat Allah. Sejauh mana amal kebaikan kita, seberapa banyak amal soleh yang kita laksanakan, tidak akan mampu menebus, tidak akan mampu membeli surga. Tapi berkat rahmat Allah. Rahmat Allah yang mana? Wa barokah, yang diberkahi. Di dalam salam Islam sudah lengkap, sempurna. Ada nilai-nilai tauhid yang diagungkan dan dimuliakan. Tidak perlu ditambah dengan salam agama yang lain. Picayo lai bana hinda, itu yang munafik tu. Hati-hati para pejabat yang berkecimpung sehari-hari, ucapan-ucapan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Mulut-mulut kita itu akan dihisap. Mata, tangan, telinga kita ini akan dihisap. Kan Al-Quran surah Yasin Allah telah sampaikan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada suatu ketika, suatu hari nanti,
mulut manusia itu akan dikunci, tidak bisa bicara. Kini kan hebat memutarbalikkan fakta, data dan segala macamnya. Dalam iyo indah, dalam indah iyo jo. Nanti di hadapan Allah tidak bisa itu. Mangicuah, menipu kan biasa saja kita sekarang itu. Tapi di hadapan Allah tidak akan berlaku. Wa tukallimuna aidihim, tangan-tangan manusia nanti akan berbicara. Maka ada manusia-manusia yang tidak percaya dengan itu. Itulah manusia-manusia yang munafik. Lah dia gih nikmat karunia dari Allah tapi tidak mensyukuri. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki manusia nanti akan menjadi saksi. Kama saja kaki itu dibawa, kamahnya melangkah, banyak kemaksiatan, banyak kemudaratan, banyak berbuat mungkar dan fahsya atau kebaikan, Allah akan hisab, tidak akan lepas. Jadi muhasabah diri kita. Hadirin, makanya Imam Al-Ghazali menyatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau, tangan karunia Allah, mata karunia Allah, kaki karunia Allah, seluruh organ tubuh kita ini adalah nikmat karunia Allah. Mempergunakan nikmat karunia Allah untuk berbuat dosa adalah kemaksiatan yang besar. Hati-hati kita itu. Oh, kaki awak, tangan awak, badan awak kok tak ada milik kita ini. Kita hanya hak pakai. Hak pakai, hak milik itu adalah milik Allah. Jangan bangga, jangan senang dulu, jangan nyaman. Allah akan hisab. Makanya hati-hati kita. Baraumu awak 60, 70, 80. Berapa umur kita? An umurihi la tadallu maqadama 'abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan satu umur. Jadi umur awak kau tidak gratis kau dah. Allah akan tagih itu. Kama saja di pegunungan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka yang tidak boleh mencampur adukkan. Kalau tidak kanin benar, kalau tidak kan niat benar, jaleh hitam putih, jangan sekare ulah sekare baloi. Awak orang Islam tapi hati kita munafik. Tidak benar itu. Salah dalam agama. Rasul tidak ada mencontohkan. Kalau mencontohkan pasti diikuti. Ya Muhammad, daripada ribu isi awak ke orang kafir Quraisy, bah, akhirnya damai sawa. Caranya bah, besok hari Jumat kami datang ke masjid ramai-ramai. Tuh, besok hari Ahad, hari Sabat, datanglah ke tempat kami. Hari Minggu, ibadah kami. Ditegur ma Allah itu. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Jaleh hitam putih yo ndak indah. Itu bilik ketik bilik kadang namanya itu. Tidak usah berkelit berbelit dengan bahasa toleransi. Itu toleransi yang kebablasan itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak boleh mencampur adukkan. Jadi umat Islam hati-hati, tidak perlu ucapan-ucapan itu kayak agama yang lain. Tidak usah. Tidak usah. Haram hukumnya mengucapkan selamat kepada agama yang lain. Berarti kita menyembah Allah, mempercayai ada Tuhan yang lain. Syirik itu. Setidaknya syirik khafi, syirik tersembunyi. Nah, itu kalau di Minang namanya lain di mulut, lain di hati. Anggu anggak geliang amu hunjuk hendak berikan. Hadirin kaum muslimin. Yang ketiga, jangan mencontoh suatu kaum. Tidak boleh mencontoh suatu kaum. Rasul menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh meniru suatu kaum, dia tergolong ke dalam kaum itu. Makanya kita sudah cocok dengan Islam kita. Tidak perlu lagak-lagak, gaya-gaya, ikut-ikut agama-agama yang lain, kepercayaan-kepercayaan yang lain. Hadirin kaum muslimin, inilah gunanya agama, saling mengingatkan.
Yang terakhir adalah umat Islam punya prinsip hidup. Apa prinsip hidupnya? Al-Quran surah Al-Fat 4829 Allah jelaskan, Muhammadur Rasulullah asyidda 'alal kufar walladzina ma'ahu, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang bersama Rasul itu, satu, asyidda 'alal kufar, dia punya prinsip keras tegas terhadap kekufuran. Nilainya, ajarannya apa saja yang bentuk kufur, enggak. Ruhama ubainahum, kasih sayang sesama manusia. Jadi oleh sebab itu, mari kita sebagai umat beragama untuk selalu istiqomah di atas ajaran agama yang telah Allah muliakan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu hidayah, petunjuk dan bimbingan kepada kita menghadapi hidup, keselamatan dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma dina ya Allah qaumana ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.